Oke, sip. Jadi ini adalah peta-peta dasar ya. Jadi ini layer-layernya. Di sini ada, kalau kayak gini, ini berarti poligon. Kemudian yang garis-garis ini adalah line atau garis, yang ini adalah titik. Nah, sekarang bagaimana kita melakukan perbaikan dari peta ini ya, sehingga lebih bagus lagi untuk tampilannya begitu. Bentar. Nah, di dalam pembuatan peta itu kita mengacu kepada referensi yang diberikan oleh Badan Informasi Geospasial. Jadi nanti ada yang sudah mengatur ya jenis-jenis simbol, warna ya, dan bentuk dari peta yang akan kita bikin. Sebenarnya tidak mengikat, cuman kalau untuk membuat peta-peta yang milik pemerintah begitu kan, itu biasanya menggunakan standar-standar tertentu, dan itu diatur dalam aturan yang dibuat oleh BIK ya. Nah, misal untuk ini, untuk apa? Untuk gunung misalnya ya, untuk gunung ini ya, gunung ini secara default itu adalah bulat seperti ini. Tapi sebenarnya kalau Anda lihat di peta-peta lain yang lebih bagus gitu kan, itu dilambangkan dalam bentuk segitiga, triangle ya. Warnanya adalah merah. Ini. Nah, Anda lihat ya. Ini, bentuknya seperti ini ya. Ini simbol untuk gunung ya. Kemudian untuk jalan ya. Misalnya jalan. Ini masih dalam satu kategori gitu. Saya coba tunjukkan. Nah, jalan ini kan ada 3 nih, arteri primer, bebas hambatan, sama kolektor. Ini bentuk dan warnanya juga akan berbeda ya. Kemudian untuk sungai juga akan beda, rel kereta api gitu kan. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mendapatkan template dari simbol-simbol tersebut gitu ya. Nah, ini saya akan nanti juga akan memberikan file template-nya supaya nanti Anda bisa pakai ya, dan petunjuk cara untuk menginstalnya ya. Jadi gampangannya itu adalah filenya itu nanti akan dimasukkan ke ArcGIS gitu kan. Sementara ini belum ada ya. Coba saya masukkan dulu. Jadi nanti caranya seperti ini caranya ya. Anda bisa klik di sini. Sorry. Bentar, saya coba masukkan dulu ya. Bentar. Secara default ya, simbol-simbol yang diberikan di sini itu ada di ArcGIS. Kita hanya tinggal merubah ukuran dan warna. Misalnya tadi ya, kita gunung ini ya. Tadi warnanya adalah hitam misalnya, hitam. Kita rubah menjadi merah. Bisa seperti ini ya. Atau ini jalan ya, ini kan misalnya warna ini ya. Jalan arteri, kita misalnya ingin warna hitam misalnya.
Gitu, muncul ya. Jalan bebas hambatan, misal kita pingin warnanya highway misalnya seperti ini. Ya, ini jalan bebas hambatan nih. Kemudian rel kereta api misalnya kita pingin yang seperti inilah misalnya, railroad. Ini. Nah, ini ya. Atau kita bisa merubah ukurannya, misalnya ini kan ukurannya 4, kita ganti dengan ukurannya misalnya 5. Warnanya kita ganti menjadi kuning misalnya. Ya, seperti itu. Ini kalau menggunakan default pada ArcGIS. Nah, masalahnya adalah default yang di ArcGIS ini bukan standar pemetaan yang diberikan oleh BIG. BIG itu mengeluarkan standar sendiri. Nah, itu harus dimasukkan ke dalam ArcGIS. Nah, nanti akan saya berikan file ya dan petunjuk cara memasukkannya ke dalam ArcGIS. Ini sudah saya masukkan. Kalau sudah masuk di dalam ArcGIS-nya tinggal dipanggil ya. Caranya gini. Bisa klik di sini misalnya ya. Kemudian ke style reference. Anda cari di sini yang Juknis. Nama itu Juknis. Permisi Bapak. Ya. Pak, mohon maaf dari tadi untuk pop-up box sama pop-up dialognya nggak keluar Pak, nggak muncul. Nah, kok bisa ya? Yang muncul hanya adminnya aja, Pak. Yang muncul apa? Cuman ini layar petanya aja. Yang lainnya nggak ada, Pak, dari tadi. Jadi prosesnya nggak ada. Ini petanya kelihatan ya? Iya, Pak. Petanya aja yang terlihat. Kalau untuk yang lainnya nggak terlihat, Pak. Kalau gini kelihatan nggak? Tidak, proses nggak. Ada yang muncul nggak? Tidak ada, Pak. Hanya di Untuk semua proses aja. Oke. Mungkin karena ini pilihan Bapaknya mempresentasikan cuman petanya aja, Pak. Bukan keseluruhan layar gitu mungkin. Oke, saya coba ya. Sebentar ya. Oke, coba saya ini dulu. Presentasi ini seluruh layar nih. Seluruh layar. Oke. Ini muncul? Muncul, Bapak. Oke. Ini muncul? Muncul, Pak. Nah, oke. Ini ya. Oke, jadi tadi saya ulangi ya, kalau untuk merubah-rubah warna Anda bisa kan? Ini misalnya Anda klik, Anda ganti warnanya menjadi kuning atau yang lainnya ya. Bisa ya? Nah, masalahnya tadi saya sebutkan, ini bukan standarnya dari BIG. Nah, sekarang bagaimana cara menggunakan standar BIG? Ada file yang harus nanti Anda masukkan. Gitu ya. Nah, ini sudah saya masukkan di ArcGIS saya, tinggal saya panggil. Nah, caranya adalah klik di salah satu simbol, ya. Kemudian style reference. Ini adalah style-style yang bisa Anda pakai semua. Banyak sekali. Defaultnya di S3. Defaultnya di sini defaultnya. Ya, defaultnya di sini. Selain itu banyak. Nah, kita menggunakan yang dikeluarin oleh BIG. Namanya Juknis. Mana ya? J. Nah, ini Juknis peta ini ya. Kita panggil. Oke. Kita cek sekarang. Nah, ini banyak ya. Ini sudah muncul ya. Ada gambar hotel, pangkalan udara, terminal, dan seterusnya, gitu ya. Macam-macam. Ya, gitu. Nah, sekarang coba misalnya kita ingin hanya menampilkan style dari BIG saja. Berarti SD-nya kita matikan. Jadi pilih, kita matikan SD-nya. Oke. Nah, seperti itu. Sehingga dengan ini kita bisa menggunakan simbol-simbol yang sudah distandarisasi. Misalnya untuk administrasi ibu kota. Kita cek ya, apa isinya. Nah, ini jadi ada nama apa namanya?
nama kota gitu kan, nama kota sama nama wilayah ya. Misalnya anggap misalnya nama kota itu adalah kantor bupati atau kantor kepala daerah misalnya. Kita ingin berikan simbol khusus. Tinggal diklik, cari misalnya di sini ibu kota kabupaten misalnya ya, ibu kota kabupaten. Oke. Nah, berubah ya simbolnya. Tuh. Ya, ini simbol-simbolnya. Terus misalnya pelabuhan. Nah, pelabuhan kita kasih simbol lain ya. Pelabuhan misalnya. Di sini ada nggak pelabuhan? Pelabuhan. Pelabuhan nggak ada, tapi kita bisa pakai ini. Misalnya gambar ini galangan kapal lah. Kita anggap sebagai pelabuhan. Kita masukkan. Nah ini ya. Ini pelabuhan ya. Lalu ada juga bandar udara. Kita ganti simbolnya, bandar udara. Ini pangkalan udara ini ya. Ini pangkalan udara. Gitu ya. Dan simbol-simbol yang lain. Nanti sekarang Anda coba. Di sini banyak sekali ya. Hotel atau perkantoran dan yang lainnya. Oh ini ada pelabuhan. Sorry, ini ada pelabuhan. Nah kita ganti aja. Pelabuhannya kita ganti. Nah ini pelabuhan. Ya. Nah udah nih. Pelabuhannya ada 2 ya. 3. 4 juga ada di sini. Ini ada pelabuhan di atas. Begitu. Oke. Berikutnya yang garis. Administrasi batas misalnya, coba kita lihat garisnya apa. Nah, administrasi batas ya. Ini banyak nih, ada batas provinsi, batas kabupaten, yang lainnya. Kita coba munculkan dulu. Apa isinya? Kita lihat di atribut tabel. Nah, ini ada batas kabupaten, ada batas provinsi, ada garis pantai. Oke. Nah, supaya ini ada isinya, maksudnya kalau ini kan masih dalam satu bentuk ya, kita masuk ke dalam simbologi dulu, kita munculkan klasifikasinya gitu ya. Simbologi, kategoris, ini di apa tadi? Lupa deh. Di field apa tadi ya? Di field layer, oke. Klik kanan, properties, simbologi, kategoris, kita pilih layer. Ini ya. Oke. Kita masukkan sekarang batas kabupaten. Nah, kita cari di sini batas kabupaten ini. Ya. Oke. Nah, berubah kan? Ini batas kabupaten. Batas kabupaten. Kemudian batas provinsi. Batas provinsi itu ini. Kita lihat ya, batas provinsi itu ada di perbatasan dengan Jawa Tengah ini. Nah, ini batas provinsi. Beda ya. Kemudian garis pantai. Kita lihat ada nggak garis pantai? Oh enggak, tidak diatur garis pantai di sini ya. Tidak diatur. Oke, kita biarkan saja. Kalau begitu. Ya. Misalnya ya, kita batas kabupaten, ya kita ganti dengan warna yang hitam. Misalnya warna yang merah dikit, yang seperti ini ya. Oke. Ya. Lalu kita masuk ke jaringan jalan. Nah, ini juga ada jaringan jalan, ya. Kita sesuaikan. Jalan arteri primer. Jalan arteri primer itu
Tidak ada ya. Adanya jalan kolektor. Oke, biarin aja. Jalan kolektor. Jalan kolektor. Jalan kolektor itu ini. Nah, ini jalan kolektornya. Rel kereta api kita masukkan. Ada nggak rel kereta api? Jalan kereta ini. Nah, ini ya. Ini sudah sesuai dengan ketentuan di juknisnya BIK ya. Misalnya kita ingin mengganti warna yang ini ya, yang batas wilayah ini, apa namanya, aplikasi wilayah. Ini kan awalnya kan warna apa ini? Warna agak purple gitu ya, kayak pink. Kita ganti misalnya warnanya hijau lah misalnya. Nah, ini. Lalu kita munculkan ini nama tiap-tiap wilayah ya. Ada di sini. Ada di label ya. Ini ada label, jangan lupa. Kita lihat labelnya itu mungkin di ibu kota mungkin ya. Kita lihat aja nanti hasilnya kayak apa. Nah, ini. Nah, setiap titik akan memiliki nama. Ini ya. Itu. Nah. Oke. Jadi itu ya penggunaan simbol-simbol ya. Penggunaan simbol-simbol yang standar dari BIK. Ada dua sebenarnya. Jadi kalau kita lihat lagi ya, ini. Kalau kita lihat lagi di style reference, itu ada dua sebenarnya. Ada juknis dan ada style desa. Style peta desa ini. Oke. Kalau style peta desa ini lebih lengkap, terutama untuk yang jalan. Kita coba ya. Yang jalan. Ini yang juknis ya, ini kelihatan di sini. Kita cari di bawah. Ini yang style peta desa. Nah, untuk style peta desa lebih lengkap ya. Misalnya untuk jalan arteri primer ini ada nih, jalan arteri primer. Jalan ada arteri ini. Nah, ini jalan arteri primer ya. Jalan bebas hambatan ini ada sendiri. Jalan bebas hambatan, jalan tol ya. Nah, lebih lengkap. Kemudian ada lagi sungai. Sungai saya pindahkan saja di atas sini. Sungai besar ya. Kita coba. Sorry. Ini sungai besar, ini ada di style desa. Sungai. Nah, ini kelihatan sungainya. Gitu ya. Ini contoh saja. Nah. Oke. Jadi nanti stylenya seperti ini. Nah, selain simbol-simbol untuk objek ya, ini kan jalan, pelabuhan, kemudian sungai. Itu adalah objek ya. Ini nanti tinggal Anda lihat ya, ini banyak sekali. Ini bisa digunakan, ini sangat bermanfaat bila Anda nanti membuat peta-peta untuk kerja atau apa menggunakan simbol-simbol yang standar dari BIK seperti ini ya. Nah, selain objek, ini juga diatur untuk penamaan penggunaan lahan. Ya,
penggunaan lahan. Itu juga ada standarnya. Jadi misalnya Anda menemukan poligon untuk sawah, itu khusus ya, warna dan bentuknya itu khusus. Beda dengan misalnya pemukiman dan seterusnya. Ya. Bisa saya contohkan juga nanti. Oke, untuk penggunaan simbol-simbol objek, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Silakan nanti dicoba ya, nanti saya share stylenya, silakan nanti dicoba bagi yang sudah punya ArcGIS. Ya. Oke, sekarang yang berikutnya, ini saya remove semua ya, biar tidak bingung. Remove semua aja. Saya remove. Nah, untuk yang penggunaan lahan, nah saya kebetulan punya ini layer penggunaan lahan, ya. Nah, ini cukup besar filenya karena isinya juga banyak sekali, ya. Banyak sekali isinya. Nah, kita lihat isinya di atribut tabel ya. Kita lihat. Isinya ini ya. Land use. Land use itu tipe penggunaan lahan. Pemukiman, perairan darat, pertanian lahan kering, hutan, sawah, dan seterusnya. Banyak sekali. Ya. Ini yang nanti kita akan berikan warna sesuai dengan standarnya BIC. Ya. Gitu. Ini awalnya seperti ini. Ini kalau kita simbologi ya, kita simbologi versinya ArcGIS saja gitu. Keterangan land use, set of values. Seperti ini ya. Ini tidak masih sama. Nah, kita akan memasukkan warna-warna yang sesuai dengan standar BIC. Misalnya untuk hutan, kita cari hutan ya, hutan. Itu carinya bukan di Juknis, tapi yang di peta desa. Peta desa. Nah, yang ini ya, kita lihat style peta desa ini. Kita cari hutan. Hutan rakyat lah misalnya ya, ini. Nah, lihat sudah mulai ada yang berubah sini. Berarti ini adalah yang hutan ya, hutan. Kemudian industri. Industri ini ya, industri dan pergudangan. Jasa, ini saya matikan saja yang Juknis ya. Saya matikan saja, oke. Nah, yang jasa ini nggak ada, misalnya perkantoran lah misalnya gitu. Ini kantoran ya. Ini. Kemudian kebun, kita cari perkebunan ya, perkebunan. Nah ini kebun, gitu. Padang itu bisa ladang atau lahan terbuka. Kita lihat ada nggak di sini. Kalau nggak ada, masukkan ke vegetasi lain saja. Kemudian perairan darat. Perairan darat itu apa? Tambak atau danau atau telaga gitu kan. Di sini ada dua, kita bisa milih yang danau, telaga, atau waduk, atau di sini ada bukan sungai ya, bukan sungai, rawa. Nah, misalnya kita pakai rawa saja, karena kalau di Jawa Timur itu bagian besar kalau di ini ya adalah rawa. Nah, ini rawa ya. Mangrove ini rawa karena nggak ada tambak nggak disebut di situ. Kita pakai
anu saja rawa ya. Itu perkebunan ini aja deh. Pemukiman itu bangunan dan gedung ya. Oh ini tempat tinggal, tempat tinggal ada. Ini tempat tinggal. Kemudian sawah itu ada ya, ada 2 sawah itu. Ada sawah tada hujan dan sawah saja. Kita pilih yang sawah saja. Oke. Pertambangan ini tidak ada kayaknya ya. Kita bisa pilih misalnya yang energi saja. Nah, sedikit juga, nggak terlalu banyak bentukannya. Ya. Pertanian tanah kering. Dan tanah kering itu kita bisa gunakan ini ya, tadi kan sawah ya, sawah taruhnya pertanian tanah kering. Tuh. Tanah terbuka. Tanah terbuka ada lahan terbuka. Lahan rumput saja. Nah, di sini ya. Baik, kita juga bisa menambahkan, karena kita ingin sungai, kita tambahkan sungai di sini. Sungai, ya, oke, sungai. Masukkan sungai, ini kita sesuaikan juga dengan sungai ini. Nah, itu sungainya. Saya yang agak kurang setuju itu dengan ini, dengan apa namanya, dengan perairan darat ini ya. Perairan darat ini bisa menggunakan danau, telaga atau waduk, kan? Atau juga bisa menggunakan di sini ada hutan bakau. Ya, nah melihat kondisi kalau Anda ke Surabaya ini kan hutan bakau semua daerah Surabaya Timur itu. Jadi mungkin saya masukkan hutan bakau saja. Seperti itu. Ya. Nah. Ini ya. Ini kita masukkan juga tadi yang belum ada itu garis pantai. Coba masukkan garis pantai. Garis pantai. Tidak ada, sudah ini aja. Oke ya, jadi ini contoh penggunaan standar untuk simbol, ya, simbol objek tadi, dan pewarnaan pada penggunaan lahan. Ya, standarnya DIJ. Di filenya saya coba berikan ya. Dan nanti Anda bisa masukkan ke ArcGIS. Caranya mudah sekali caranya. Ya.
Coba saya tunjukkan ya. Ini nanti Anda akan punya 2 file. Ini ya. Misalnya yang kita masukkan yang style peta desa. Jadi ini ada copy yang ini. Anda copy, kemudian Anda masukkan di folder instalasinya ArcGIS. Ada di C. Jadi ini Anda copy ya. Ada di C, pindah ke C, program file, cari ArcGIS, cari desktop. Nah, ini ada folder style. Folder style. Anda tinggal pastekan ke sini. Ya, pastekan ke sini, sudah selesai. Nah, kemudian kalau untuk manggilnya ya, saya ulangi, untuk manggilnya Anda di style reference. Nah, tinggal dicari tadi namanya apa, style desa, dicentang. Ya, yang S3 kan defaultnya S3 ya. Nanti dimatikan centangnya, begitu. Tinggal oke. Nah, tinggal dicari nanti pada saat pemberian simbol maupun gambar. Itu ya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan. Belum, Pak. Oke, saya harapkan nanti yang punya ArcGIS dicoba ya di laptop masing-masing ya, atau di komputer masing-masing ya. Karena ini sangat berguna ya. Untuk bekal Anda, nanti misalnya Anda penelitian atau mau melamar kerja yang berkaitan dengan ArcGIS, Anda punya modal-modal seperti ini. Nah, untuk yang akan datang, pertemuan yang akan datang, kita akan coba menghitung ya, melakukan beberapa operasi, misalnya ya. Tadi kan kita punya layer administrasi wilayah nih. Nah, ini misalnya. Oke, saya bikin hulu saja, hulu. Oh, saya aktifkan dulu yang S3-nya dulu ya. S3 saya aktifkan. Oke. Nah, hulu. Ini agak berat soalnya filenya sangat banyak isinya gitu kan. Bentar, tunggu ya. Nah, ini Anda perhatikan garis merah ini ya. Garis merah ini adalah batas administrasi wilayah. Jadi yang membatasi misalnya antara Surabaya dengan Sidoarjo gitu kan. Saya coba munculkan labelnya. Mau di layer satu-satu. Di layer. Nah, misalnya ini ya. Jadi nanti pertemuan berikutnya kita akan mencoba untuk menghitung ya seberapa luas atau seberapa
luasan masing-masing penggunaan lahan di kota Surabaya misalnya. Jadi kita akan mengoverlay antara batas administrasi dengan penggunaan lahan lalu menghitungnya. Nah, jadi misalnya di kota Surabaya, berapa sih luasan penggunaan lahan untuk pemukiman? Berapa hektar misalnya? Berapa sih luas kawasan industri di Surabaya? Berapa luas ini, hutan mangrove di sini? Berapa? Itu nanti kita akan hitung. Ya, bisa dengan mudah kita akan tentukan, lalu kita bikin pengolahan-pengolahan yang lainnya. Itu. Kemudian berikutnya juga yang akan datang kita mencoba membuat peta laut, peta kedalaman laut dengan menggunakan standar dari DIG juga. Ya, begitu ya. Saya pikir materinya sampai di sini cukup. Ada pertanyaan?